Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, sejumlah pendapat mengatakan rekonsiliasi seharusnya bukan menjadi ajang bagi-bagi kursi. Nah, rekonsiliasi seharusnya juga bukan upaya untuk mengecilkan oposisi dikarenakan kita butuh oposisi yang kuat untuk menjaga check and balances antara kekuatan eksekutif dengan legislatif. Tapi belakangan kita lihat ada kecenderungan di mana rekonsiliasi justru berakhir atau cenderung menjadi bagi-bagi kursi. Nah, laporan dari majalah Tempo minggu ini bahkan menyebut posisi untuk Gerindra akan mendapatkan 2 menteri, 1 wakil ketua MPR, 2 jabatan di One Team Press, serta dubes dan kepala badan di pemerintahan. Betulkah posisi-posisi ini untuk Gerindra? Nanti kita akan konfirmasi bersama. Nah, kita simak terlebih dahulu sebelumnya pernyataan dari Presiden terpilih Jokowi pasca penetapan pemenang Pilpres di KPU kemarin. Kami menyadari bahwa Indonesia adalah negara besar. Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan 1 orang, 2 orang, atau sekelompok orang. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini. Saya yakin beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Terakhir, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah kita, 02 dan 01. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Menarik untuk menginterpretasi apa sebenarnya makna dari pernyataan Presiden tadi dari berbagai angle atau dari berbagai perspektif, entah itu dari koalisi Indonesia Kerja atau koalisi Indonesia Adil Makmur. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu pemirsa, ini adalah perkiraan perolehan kursi di parlemen untuk 9 parpol yang kemarin lolos parliamentary threshold begitu. Nah, kita lihat bahwa PDIP dengan perkiraannya 128 kursi atau memenangi pemilu dengan 22,3%. Ada juga yang kedua Partai Golkar 14,8% dengan 85 kursi, disusul Gerindra. Kemudian Nasdem dengan 10,3% di posisi keempat dengan 59 kursi. Kemudian PKB juga 10,1 dengan 58 kursi. Dan selanjutnya adalah Demokrat, kemudian PKS, PAN, dan juga yang paling buncit dengan 19 kursi adalah P3 begitu. Kalau misal yang menang tetap menang, kemudian yang kalah move on dan juga memperkuat posisinya sebagai oposisi, kita akan lihat dinamikanya akan seperti apa atau petanya seperti apa. Ini adalah apabila KIK, Koalisi Indonesia Kerja dan juga koalisi yang dipimpin oleh Prabowo tetap begitu menjalankan fungsi ini antara koalisi dan oposisi. Kita lihat bahwa ada 5 partai politik pendukung Jokowi, PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, P3, totalnya adalah 349 kursi atau 60% kursi di parlemen. Sementara apabila koalisi oposisi masih tetap sama, tidak bubar atau tidak berubah, Gerindra, kemudian Demokrat, PKS dan juga PAN dengan 226 kursi, 40%. Meskipun koalisi pemerintah lebih besar, namun ini adalah oposisi yang cukup kuat. Anda bayangkan 40% suara nasional ataupun suara kursi di DPR begitu. Artinya ini adalah oposisi yang kuat untuk membangun check and balances antara eksekutif dan legislatif. Tapi apabila kemudian beberapa partai dalam oposisi ini menyeberang ke koalisi, kita lihat simulasinya berikut ini. Ini adalah perkiraan pemirsa apabila kemudian PAN dan juga Partai Demokrat yang kita tahu sudah ada tanda-tanda, sudah ada PDKT, sudah ada komunikasi antara Jokowi dengan pimpinan partainya merapat, ditambah Gerindra, kemudian merapat ke koalisi, ini begitu akan menjadi gemuk dengan 91% atau 525 kursi. Sementara PKS akan ditinggalkan menjadi sole opposition atau oposisi tunggal dengan hanya 50 kursi atau 9%. Nah, kalau benar ini adanya, koalisi akan jadi sangat gemuk dan ini menyisakan PKS sebagai oposisi yang begitu kecil suaranya, dan bila ini terjadi, sejumlah pakar menilai tidak akan ada check and balances antara eksekutif dan juga legislatif. Suara kritis di parlemen akan sangat minim dan lebih jauh lagi, pemerintahan yang terlalu kuat bisa menciptakan kekuasaan yang
absolut. Kita pun masih ingat frasa dari John Acton atau Lord Acton yang mengatakan bahwa power tends to corrupt dan absolute power corrupts absolutely. Kita akan membahas pemirsa kemudian bagaimana sebenarnya sikap dari sejumlah parpol, 9 parpol ini terhadap ide bahwa partai-partai oposisi akan bergabung ke koalisi. Kita akan berbincang dengan 4 orang narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Andre Rosiade, Wasekjen DPP Partai Gerindra. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ada juga Bang Willy Aditya, Wasekjen Partai Nasdem. Bang Willy, selamat malam. Malam, Bung Rory. Ada juga Valdo Maldini, Wasekjen PAN. Valdo, apa kabar? Malam, Bung. Kemudian ada juga Mas Sirojudin Abbas dari Syaiful Mujani Research and Consulting. Mas Abbas, selamat malam. Wasekjen SMRC juga. Wasekjen SMRC. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat datang kepada Mas Andre karena ini pertama kali setelah 6 bulan lebih pimpinan dari Gerindra datang akhirnya ke Pranto. Selamat datang kembali, Bang Iya, Andre. saya sudah dapat izin dari pimpinan untuk bisa hadir di Metro. Nggak boikot-boikotan lagi berarti? Loh, kan pemilu sudah selesai, kompetisi sudah selesai. Oh, oke. BPN sudah bubar, koalisi sudah bubar. Jadi yang melarang kan kebijakan BPN. Oke. Artinya selamat datang kembali. Selamat datang kembali juga. Oh, untuk saya udah Valdo. datang minggu lalu. Oh, udah minggu lalu. Sejak belum di Pranto. Oh, iya, Belum di Pranto. Baik. Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Sandiaga Uno yang memberikan ucapan selamat kepada Jokowi. Kita ketahui bersama MK telah memutuskan bahwa pasangan calon nomor 01 dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden 2019 dan dengan demikian Pak Joko Widodo didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin akan memimpin pemerintahan 5 tahun mendatang. Dan hari ini kita akan menyaksikan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Untuk itu saya mengucapkan selamat bekerja, selamat menjalankan amanat rakyat, selamat berjuang untuk terus mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bang Andre, jadi sebenarnya sikap dari Gerindra seperti apa? Apakah bergabung dengan koalisi Pak Jokowi atau tetap menjadi koalisi oposisi? Ya, sikap ini saya kasih tahu dulu nih, ya. Nggak segampang yang dipikir orang bahwa pindah dari 02 ke 01 itu gampang. Pertama ya, apa mungkin partai akan pendukung kita akan menerima partai 02 pindah ke 01? Itu pendukung bisa saja protes, ya. 68 juta suara. Iya. Yang kedua, jangan lupa, apa mungkin partai pendukung 01 membiarkan kaplingnya direbut oleh Partai 02. Kan kita Bagaimana, sudah dengar. sebentar, ini ada dua hal. Ya. Bagaimana untuk meyakinkan pendukung 02 terlebih dahulu? Jadi gini, itu yang akan dihadapi. Jadi ini fenomena ini, kesulitan ini dihadapi oleh 01 maupun 02. Ya, yang 02 kesulitan untuk meyakinkan pendukung, yang 01 pun akan sulit mengatur. Karena riak itu udah keluar, ya. Partai Nasdem saya udah bilang, nggak bisa, kata dia. Nggak, yang berdarah-darah kami, masa mereka yang dapat, gitu loh. Nah, saya ingin sampaikan bahwa Partai Gerindra, karena koalisi sudah dibubarkan, di mana Pak Prabowo mengembalikan mandat ke masing-masing partai dan mempersilahkan masing-masing partai untuk menentukan arah masing-masing partai politik. Apakah mau di dalam atau di luar. Gerindra sendiri? Nah, Gerindra sendiri sampai sekarang belum terfikir untuk bicara di dalam atau di luar. Yang jelas komitmen kami bagaimana visi misi Indonesia Adil dan Makmur bisa terwujud. Nah, untuk itu ada 3 langkah yang akan kami lakukan. Yang pertama, kami akan melakukan konsolidasi internal. Rakornas. Ya, semacam itulah. Yang kedua, Pak Prabowo akan bicara dengan pendukung dan relawan. Menyerap aspirasi dan mendengarkan maunya relawan seperti apa. Dan bicara untuk Indonesia ke depan. Yang ketiga, Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi, silaturahim untuk menurunkan tensi, menurunkan polarisasi, untuk membangun rajut kebersamaan sebagai anak bangsa. Kapan itu, Bang? Kalau kapan, tentu butuh waktu. Ya, kita harus bicara dulu dengan pendukung. Ini kan luka masih menganga. Tapi sebentar, jadi, Bang Andre. Luka masih menganga, ya. Belum kering gitu, ya. Itu satu. Lalu juga masih begitu keras pendukung kami. Tapi yang jelas, walaupun nanti konsultasi ke kader, konsultasi ke daerah-daerah DPP, DPD dan begitu, pendukung relawan, dan pendukung relawan semua. Tapi the last say akan ada di Pak Prabowo. Oh, iya. Menurut Anda sikap Pak Prabowo sejauh ini seperti apa pendulumnya? Saya
belum bisa membaca sikap Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu bicara kita kedepankan kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang sekarang kita berpikir tidak usah bicara yang muluk-muluk koalisi. Kita bicara bagaimana sekarang PR di depan mata, menurunkan polarisasi, membangun kebersamaan. Kalau soal koalisi bicaranya Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Jadi lebih baik kita bicara merajut kebersamaan, menurunkan tensi, itu jauh lebih grassroots. Jadi jangan sampai, sebentar, saya penting nih, jangan sampai silaturahim atau rekonsiliasi itu dipandang sebagai politik dagang sapi atau sebatas bagi-bagi kursi menteri. Nggak benar itu cara. Bang Willy, Anda apakah setuju apabila nanti misalnya Gerindra ini menurut investigasi majalah Tempo juga ada dua. Ada yang setuju bergabung dengan koalisi Jokowi, ada yang menolak tetap di oposisi begitu. Nampaknya Bang Andre tetap menolak di oposisi. Saya nggak tahu, nanti kita akan tanyakan. Tapi Mas Willy setuju tidak apabila Gerindra bergabung ke koalisi Jokowi? Sebelum kita berbicara tentang setuju atau tidak, Bung Rory, kita harus clearkan apa yang ditandaskan oleh Bung Andre barusan. Rekonsiliasi itu sangat penting. Dalam proses politik itu sebuah keniscayaan dalam konteks resolusi konflik. Kenapa? Rekonsiliasi itu konteksnya adalah bagaimana sebuah bangsa melakukan proses yang Andre bilang tadi, ini ada luka, ada fragmentasi di level masyarakat kita. Nah, rekonsiliasi dibutuhkan untuk kemudian mengingatkan kompetisi sudah selesai. Maka kemudian warna-warni identitas, politik kebencian, hoax dan lain sebagainya is enough gitu. Itu adalah makna sebenarnya rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi adalah untuk menyatakan politik itu bekerja dalam dua ranah. Ranah pertama hanya sekali dalam 5 tahun itu kompetisi. Tapi ranah berikutnya yang sering kita lupakan, narasi yang menjadi minor hari ini yaitu politik kebangsaan. Nah, kalau sekarang rekonsiliasi hari ini mengarah kemana, Pak? Nah, rekonsiliasi harusnya kalau tadi ditanyakan pada Bung Andre, kan belum ada waktu antara ketemu Prabowo dan Jokowi. Harusnya itu menjadi agenda utama dengan karakter Indonesia yang paternalistik. Maka kemudian bagaimana mendamaikan bahwasanya ini satu Indonesia untuk kemudian pertarungan antara 01 dan 02 selesai, pertarungan antara kelompok dan golongan selesai, maka kemudian sekarang kita berbicara pada ranah politik kebangsaan. Baik. Nah, politik kebangsaan itu rekonsiliasi tidak berarti politik akomodasi, apalagi bagi-bagi kursi. Itu berbeda. Bukan berarti seperti itu. Ya, jadi politik akomodasi itu identiknya dengan transaksi dagang sapi. Kita berkaca pada pengalaman politik di Indonesia, baik yang modern ataupun yang sebelumnya. Yang pertama adalah ketika Pak Jokowi menjadi presiden 2014, Bung Rory, itu koalisi di parlemen kecil. Nah, demokrasi yang harus kita ingat adalah dalam konteks demokrasi itu butuh check and balances. Baik. Nah, dalam konteks itu juga oposisi juga harus kuat begitu. Bukan oposisinya. Karena kita sudah negara presidensial. Jokowi itu powerful. Otoritas ada di dia. Konteksnya apa? Dalam negara demokrasi, negara harus kuat. Itu mutlak. Tetapi pemerintah harus demokratis. Ketika pemerintah demokratis, dia harus mempunyai lawan tanding yang kuat untuk kemudian melakukan koreksi-koreksi kebijakan di parlemen. Nah, nanti untuk konteks inilah. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bang Willy. Mohon maaf, saya sudah harus diminta jeda. Tapi saya nanti akan tanyakan. Pak Jokowi kemarin mengatakan, quote, saya mengajak Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk bersama-sama membangun negara ini. Menurut Anda apa arti dari kalimat itu? Kami akan membahas saat lagi. Kami juga akan tanyakan ke Valdo dan juga tanyakan ke Mas Abbas sesaat lagi. Saya akan ke Valdo sekarang. Valdo, di mana posisi PAN kemudian akan berlabuh setelah sejumlah pertemuan antara Pak Zul dengan Pak Jokowi berlangsung? Ya, dari PAN sih kami menyiapkan mekanisme internal. Kita punya yang namanya Rakernas. Karena PAN itu demokratis. Ya dari awal kan bisa dilihat kemarin pas Pilpres Bang Bima ke sana. Pak Tris di situ, Bang Bara juga, ada Valdo, ada Saleh, ada Sekjen di sini gitu. Nah, karena kami memang partai yang dibentuk dengan diskursus, punya argumentasi yang kuat masing-masing. Kecenderungannya di Rakernas akan seperti apa, Dok? Saya rasa terlalu dini ya, karena sekarang semua orang di PAN lagi bicara. Saya ngevlog aja dibahas. Nah, jadi dalam artian kita memang partai yang memiliki budaya musyawarah, budaya dialektika. Bagi saya rekonsiliasi itu menjadi agak gimana ya, agak spesial belakangan karena kita tidak terbiasa berbeda pendapat walaupun kita seharusnya berteman.
Jadi kita kalau seandainya A aja, nggak boleh itu membantah A ini. Artinya ada kecenderungan nanti tergantung hasil rakernas akan ke arah Jokowi atau tetap misalnya menjadi oposisi. Tapi kalau kamu pribadi seperti apa, Dok? Kalau saya begini sih, yang paling penting adalah bagi kita politisi ya, itu harus mampu memberikan argumentasi yang rasional ke pendukung. Hal ini menjadi problematik menurut saya, contohnya bagi Prabowo dan Bang Andre gitu. Karena gini, Bang Andre misalnya, dia nyalek di Sumbar, 87% milih Pak Prabowo. Gimana cara dia ngejelasin itu kalau saya dia pindah ke 01? Alasan-alasan yang keluar itu normatif semua kok. Ini sama betul ketika kita waktu itu pengen gabung ke koalisi Pak Prabowo. Dalam artian demi nusa dan bangsa. Baik. Come on, ini Pak Prabowo itu kalau pengen, ini adalah belokan tertajam yang mungkin dalam 5 tahun yang akan dilakukan Pak Prabowo. Pendukung dari atau pemilih dari PAN akan lebih mudah untuk diberi pengertian? Kalau kita di PAN itu terbiasa. Kalau seandainya misal kemarin kan kita memutuskan dukung Pak Prabowo. Ya sudah, kita yang para elit kader itu ngasih tahu. Alasannya gini Pak, karena kita punya platform dan kita dititipkan ke Pak Prabowo Sandi. Nah, penitipan ini kan udah tutup nih, kemarin bubar. Ya, platformnya kita ambil. Nah, kalau seandainya ini, yang menurut saya penting ya, politisi itu nggak boleh gitu loh, nipu-nipu orang. Makanya saya bilang di vlog itu, elit jangan bohong. Artinya tugas PAN akan lebih ringan daripada tugas Gerindra nanti kepada pendukungnya? Karena gini, karena kita terbiasa demokratis. Beda kalau Gerindra kan tergantung Pak Prabowo punya arahan. Setuju, Mas? Saya jawab ya. Jadi saya sampaikan tadi, ada mekanisme 3 hal. Kita akan melakukan rapat kerja, mengundang seluruh kader Gerindra untuk bicara arah kebijakan partai ke depan. Lalu Pak Prabowo juga langsung menemui relawan dan pendukung, ya, termasuk istimewa ulama nanti akan dibawa bicara dengan Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi. Itu 3 langkah yang akan kita lakukan. Dan kapan pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Menurut prediksi saya, pertemuan itu akan dilakukan di bulan Juli ini. Bulan Juli ini. Ya. Seberapa challenging untuk meyakinkan pendukung apabila nantinya di Rakornas diputuskan bergabung dengan koalisi Jokowi? Nah, saya sampaikan jangan berpikir. Jadi pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di Juli ini jangan berpikir itu soal kami masuk menteri atau tidak. Ini soal bagaimana rekonsiliasi atau silaturahim itu membicarakan ratusan orang yang masih dalam penjara. Tapi sebentar, ini penting ini. Tidak mungkin. Iya, sebentar. Ini penting, ini saya mau bahas ini. Ada ratusan orang masih di dalam penjara, ya, karena soal perbedaan politik. Ada emak-emak yang ditahan, ada ulama yang masih menghadapi permasalahan karena perbedaan politik. Untuk itu, silaturahim atau rekonsiliasi dibutuhkan. Bagaimana kita menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi akibat perbedaan. Jadi jangan sekedar berbicara bagi-bagi kursi. Menteri politik dagang sapi. Saya akan ke Mas Abbas. Ini soal sekarang. ratusan orang yang masih dalam penjara. Dan argumentasi gitu yang kuat juga sih menurut saya. Ketika Gerindra bilang bukan politik dagang sapi misalnya ya, harus ada argumentasi yang sangat clear dari Pak Prabowo gitu. Karena ya bilang nggak politik dagang sapi. Pada faktanya nanti rakyat melihat itu bahaya contoh sekali. ya. Makanya yang paling penting argumentasinya. Contoh yang konkret ya. Pak Prabowo bagaimana memikirkan Egy Sujana, kader PAN, Taufanara, kader PAN dikeluarkan dalam penjara. Itu harus komunikasi. Yang melakukan siapa? Partai Gerindra. Karena komitmen kita melihat pendukung kita yang ditahan gitu. Langkah 1 dan 2 itu jelas nolak. Bahkan untuk ketemu Pak Jokowi aja pendukung Bang Andre lagi dibully sekarang setahu saya. Untuk menginisiasi bertemu dengan Jokowi. Saya akan ke Mas Abbas lebih dahulu. Mas Abbas, apa yang paling Anda khawatirkan kalau misalnya nanti PAN, kita tidak tahu, belum ada Rakornas, apabila Demokrat dan apabila Gerindra misalnya bergabung ke dalam koalisi Jokowi, apa yang Anda khawatirkan? Saya kira pertama begini, kita harus mengerti juga kebutuhan rekonsiliasinya dalam jangka pendek ini seperti apa dan dalam jangka panjang manfaatnya apa untuk bangsa ini. Pertama untuk jangka pendek saya kira rekonsiliasi itu lebih ke harus dimaknai sebagai rekonsiliasi politik dan ada nilai-nilai politik di situ. Artinya berdamai sampai dengan grassroots pada ini. konteks makro jangka pendek ini karena hubungan personalnya saya kira itu biasanya rekonsiliasi dimaknai sebagai forgiveness itu. Saling memaafkan karena proses, karena pengalaman politik yang pahit kemarin. Itu memang bisa disampaikan individu. Hubungan antarpersonal bisa selesai itu kalau secara jangka jauh, Bang. Tapi untuk jangka panjang yaitu dalam pengertian nilai-nilai politik yang harus direkonsiliasi. Nilai politik yang dimaksud adalah
bagaimana masing-masing pihak yang sempat bertarung di dalam proses politik yang cukup panjang ini bisa menerima kembali bahwa ada jalan konstitusi yang harus disepakati bersama. Jadi rekonsiliasinya sebetulnya kalau lihat rekonsiliasi politik itu sudah tercapai dengan penerimaan Pak Prabowo atas aturan main bahwa Di MK kemarin ya? bahwa keputusan terakhirnya ada di MK. Nah ketika sudah conceding dengan cerita itu, maka sebetulnya secara politik rekonsiliasi sudah selesai. Tapi sekarang kan ada yang namanya kecenderungan untuk membagi-bagi atau dagang sapi itu tadi, Mas Abbas. Anda melihat ke arah ke sana dan apa yang Anda khawatirkan kalau itu terjadi? Nah, saya khawatirkan itu sebetulnya ada dua hal. Pertama, kalau rekonsiliasi didefinisikan sebagai akomodasi kepentingan di situ, maka itu jelas menyalahi prinsip-prinsip demokrasi paling dasar yang kita pahami. Karena itu akan memberikan presiden yang sangat buruk buat masyarakat juga bahwa komitmen politik pada masing-masing kelompok itu ternyata hanya yang kita sebut sebagai pragmatic komitmen. Pragmatic komitmen. Maksud pragmatic komitmen itu dia hanya mempunyai komitmen yang jangka pendek sejauh harga yang disepakati saat itu terpenuhi. Artinya pura-pura aja kemarin itu. Nah itu juga yang bisa dimengerti oleh masyarakat bahwa koalisi yang kemarin itu hanya koalisi pragmatik, hanya jangka pendek setelah nilainya tidak tercapai atau terpenuhi misalnya bisa berpindah ke yang lain. Nah itu saya kira contoh PAN itu bisa dianggap sebagai demokratis, bisa juga dianggap sebagai contoh pragmatik koalisi. Nah oleh karena itu saya kira kalau kita ingin membuat demokrasi ini lebih kuat, maka resiko-resiko yang Andre tadi sampaikan itu harus dihitung betul. Kalau mau berkoalisi, pegang itu komitmen sampai ujung. Dengan demikian partai politik tidak menjadikan misalnya setiap perhelatan kompetisi itu sebagai ajang negosiasi baru untuk keuntungan-keuntungan jangka pendek. Tidak yang prinsip dan jangka panjang yang diperjuangkan. Saya akan ke Mas Willy sekarang. Mas Willy, betulkah di kalangan Nasdem ada anggapan bahwa enak aja lu nggak kerja dapat kursi, sementara gue yang kerja harus sharing-sharing, gue yang berdarah-darah. Kayak gue yang berdarah-darah katanya. Konteksnya bukan konteks mengklaim ini yang berdarah-darah. Karena apa? Ada adegium yang mengatakan kemenangan itu memiliki 1000 orang tua kandung, kekalahan menjadi yatim piatu. Gitu. Nggak tahu si Andre ini siapa yang akan mungut habis ini. Nah, konteksnya yatim, tapi saya independen, Pak. Konteksnya apa? Konteksnya adalah bukan kita harus meletakkan politik itu selalu berbicara representasi. Yang tadi Mas Abbas bilang, pertama adalah komitmen, yang kedua konsistensi, yang ketiga pilihan itu sendiri. Nah, kemarin kalau tidak ada pemilu atau tidak ada pilpres, ya udah Jokowi sama Prabowo suruh sweet aja, pingsut hom pimpa gitu, gunting kertas batu siapa yang menang. Kan konteksnya tidak seperti itu. Nah, untuk kemudian dalam hal narasi rekonsiliasi bukan untuk bagi-bagi kursi ya, itu masih belum bisa move on gitu. Siapa yang belum bisa move on? Tadi Andre menjelaskan harus ketemu reuni 212, Ijma Ulama, ini sudah selesai. Ya, it's okay. Entar. Tapi dalam konteks bagaimana untuk menyelesaikan ini pemilu sudah selesai, orang yang menjadi epicentrum Jokowi dan Prabowo dalam tahun-tahun terakhir ini untuk kemudian bisa bertegur sapa dan bisa bersalaman aja, susahnya minta ampun. Menurut Anda, apalagi gitu? Di level rakyat ya. Oke. Nah, politik identitas. Coba. Sebentar, Bung Lori. Saya ingin meneruskan. Tadi Andre secara sadar atau tidak dia mengatakan ini susah bagi saya di Sumatera Barat yang 87% pemilih. Valdo bilang itu susah. Ini untuk menunjukkan bahwa pendidikan politik itu aktor utamanya adalah elit dengan karakter dan tipologi masyarakat yang klien seperti ini. Nah, dalam ranah inilah bukan bagi-bagi kursi. Nasdem meluruskan sekali lagi. Konteks rekonsiliasi itu adalah bagaimana kita memulai membangun negara dan bangsa. Jangan hanya di mulut saja mengatakan aku Indonesia, aku Bhinneka Tunggal Ika, aku bela Pancasila. Tapi di dalam konteks kompetisinya yang digoreng adalah apa? Tapi Bang, nanti primordial. Takutnya adalah mengabaikan suara-suara yang selama ini mendukung atau mengusungnya. Gini, ya itulah pentingnya
pendidikan politik, Rory. Kenapa pendidikan politik? Elit harus menunjukkan siap kalah, siap menang. Ini agenda yang bersifat rutin koreksi dalam pemerintahan. Nah, kita harus membedakan dua ranah yang paling penting, bukan ranah Minang, karena ini orang Minang semua soalnya. Wah, kebetulan. Apa itu? Ranahnya itu pertama, ranah negara bangsa itu menjadi kepentingan utama di semuanya. Baik. Yang kedua baru Ya, kepentingan pemerintahan. Baik. Nah, rekonsiliasi itu konteksnya adalah kepentingan negara bangsa. Nah, bagi-bagi kursi itu tidak relevan untuk konteks pemerintahan. Karena apa? Basisnya adalah koalisi partai pengusung. Baik, oke. Nah, Kita akan jeda terlebih dahulu. Bang Andre, mohon maaf. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kami juga ingin menanyakan nanti pernyataan dari Arief Puyono, salah satu pimpinan Gerindra, yang menyatakan setuju apabila Gerindra bergabung bersama dengan koalisi Jokowi. Sesaat lagi. Akan menjadi orang Gerindra yang meminta partai saya dan Pak Prabowo untuk bisa berkoalisi dengan Pak Joko Widodo. Ya. Sudah ada pertemuan-pertemuan Pak mungkin dengan... Sampai hari ini belum ya, tapi saya akan nanti kalau ada rapat saya akan menyarankan bahwa lebih baik dan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat Indonesia ya kalau kita mendedikasikan kepada Yang Maha Kuasa, dalam hal itu adalah Tuhan dalam perwakilan rakyatnya, yaitu kita berkoalisi. Karena dengan kita berkoalisi selesai sudah, artinya tinggal kita tunggu di 2024 kita menyiapkan pimpinan nasional 2024 yang jauh lebih baik untuk bisa menerima tongkat estafet dari Pak Joko Widodo. Lebih banyak manfaatnya bagi Indonesia jika bergabung bersama dengan koalisi Jokowi, Bang Andre. Ya, itu kan pendapat pribadi Mas Arief Puyono. Ini bukan pendapat partai. Partai belum memutuskan apapun. Sampai saat ini partai masih memutuskan kita di luar pemerintahan Pak Jokowi. Jadi menurut saya bekerja sama dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf tidak mengharuskan kami Partai Gerindra ikut dalam pemerintahan. Kami bisa menjadi oposisi yang loyal dan konstruktif, di mana kebijakan Pak Jokowi yang baik bagi bangsa dan negara kita dukung. Kebijakan yang kami anggap kurang baik kami tinggal kritisi dan kami berikan solusi yang lebih baik. Dengan cara bisa juga kami, Pak Jokowi punya kabinet, kami bikin kabinet bayangan yang memberikan solusi alternatif bagi masyarakat kalau kebijakan pemerintah Pak Jokowi dianggap tidak tepat. Apalagi tantangan ke depan bangsa dan negara ini besar. Ada permasalahan ekonomi, nilai tukar Bang Andre, rupiah, biasanya kalau pemerintahan gitu. terakhir, periode terakhir, dia akan fokus pada meninggalkan legacy. Ya. Menurut hitung-hitungan politik dari Gerindra, apakah nanti 2024 akan lebih menguntungkan membela legacy itu atau mengkritisi legacy itu dari luar? Bagi Gerindra, kami tidak berhitung 2024. Yang kami hitung adalah kepentingan bangsa dan negara, bagaimana rakyat Indonesia bisa sejahtera, bagaimana Indonesia bisa adil. Bukan juga hitung-hitungan karena 2 kali kalah dari Pak Jokowi, Pak. Mas, kami itu kalau ingin ikut kekuasaan 2009-2014, Pak SBY ngajak kami ke kabinet, kami terima kasih Pak SBY. 2014-2019 kami diajak Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo itu ditawarkan sebagai calon wakil presidennya Pak Jokowi. Tapi beliau menolak. Ini soal bukan menang atau kalah, bukan soal mendapat jabatan. Ini soal bagaimana keyakinan kita membawa Indonesia adil dan makmur. Sekali lagi bagi teman-teman ya, silaturahim bukan hanya menurunkan tensi. Pikirkan ratusan orang yang masih bermasalah dalam proses hukum, yang masih dalam penjara. Itu harus kita pikirkan. Mas Abbas membandingkan antara sikap Gerindra yang belum bulat dengan sikap PAN yang direpresentasi dari Valdo, walaupun memang belum juga bulat karena nunggu Rakornas, perbandingan antara keduanya seperti apa, Mas? Saya kira jelas gini, kekuatan di Gerindra, saya kira salah satunya itu karena dia punya sikap politik yang relatif lebih tegas dari awal. Dan itu diuntungkan karena ada figur Pak Prabowo, dan di situ diuntungkan juga lewat pengalaman menjadi oposisi yang cukup lama. Nah, situasi PAN itu berbeda sama sekali. PAN itu kelihatan mirip-mirip Golkar juga, tidak betah di luar kekuasaan. Jadi sebisa mungkin di dalam kekuasaan. Dia melupakan prinsip-prinsip dasar politiknya untuk mencapai agenda-agenda. Kita ingat tahun 2014 PAN bagian dari kabinet tapi suka balelo. Iya, dan itu saya kira salah satu buktinya juga bahwa dengan cara itu juga PAN berusaha memasang prospek yang satu lagi, misalnya untuk mendekat ke alternatif koalisi nantinya. Dan saya kira begini,
Untuk PAN sendiri kan dari awal punya problem. Saya kira dari awal menjelang koalisi ini sudah punya problem. PAN kesulitan mengambil keputusan secara tegas karena di situ ada Pak Amin, ada Pak Zulkifli. De facto kekuasaan ada di Pak Zulkifli, tapi de facto leadernya ada di Pak Amin. Itu problem sendiri saya kira. Nah, tetapi untuk model basis massa yang dimiliki PAN misalnya, maka PAN saya kira punya ruang untuk bisa lebih fleksibel. Karena PAN misalnya punya basis massa dari kalangan Muhammadiyah misalnya, bagaimanapun yang itu juga. menurut Anda lebih fleksibel? Itu membuat PAN dipaksa harus lebih fleksibel karena dia harus melihat induk dari organisasi yang punya basis suara yang cukup. Nanti saya akan minta tanggapan Valdo. Valdo, saya harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Valdo, akankah PAN balelo seperti periode yang lalu masuk ke koalisi tapi tidak setuju misalnya dalam Perpu Ormas, walk out ketika rapat paripurna Undang-Undang Pemilu? Akan kalau misalnya diundang ke kabinet akan balelo lagi nggak? Enggak gini, kalau kita dari awal PAN tuh sadar bahwa kita nggak kegeeran juga. Karena kita punya angka yang relatif kecil, 6,9%. Jadi belum tentu juga kita diajak gitu. Tapi ngarep nggak? Ya tergantung. Kalau kita sih nggak gitu-gitu banget ya. Karena gini loh, bisa jadi kita ngarep, tapi sebelah sana nggak mau. Bisa jadi sana mau, kita nggak mau. Nah tapi pimpinannya ya. Tapi ya, yang 12% ini nih, ya, apakah mereka rela kehilangan tepuk tangan kayak Bang Andre nih, kehilangan followers, rela nggak? Kehilangan ini. Misalnya mereka yang nggak berdarah-darah. Dan yang paling penting gini, kita punya mekanisme gitu loh. Jadinya kita memang partai yang terbiasa berantem argumen, tapi kalau udah diputus selesai gitu loh. Jadi nggak sesulit rela itu. nggak misalnya PAN masuk, Mas? Ini udah Tadi jawaban Anda sangat sophisticated to the gitu point loh. aja, Bang. To the point. Kalau PAN masuk, setuju nggak? Saya tahu Bang Willy memang begitu karena orangnya begitu aslinya. Diplomatis banget tadi. Bukan diplomatis. Gini, kita terlalu menggebrahuyah ya, terlalu mengeneralisir bahwasanya proses apa yang dibilang Valdo tadi benar. Ini kan jangan-jangan ini rapat sekarang masih di Bogor ya. Kan Pak Jokowi ngajak ketua-ketua partai untuk duduk bersama. Ini seperti apa ya? Kalau toh ada tawaran seperti A, B, C, toh sejauh ini belum ada omongan itu kepada ketua-ketua partai. Nah, ini yang harus jelas kita. Jangan kemudian digoreng A, B, C, D, terus Andre kegeeran, yang sana kegeeran gitu ya. Terus kemudian untuk menyelamatkan muka, oh enggak, ini tetap bekerja sama tapi kami di luar. Nah, ini kan apa ya? Kalau bahasa kelompok Andre itu cari tom manci-manci. Apa itu artinya, Pak? Sembunyi-sembunyi lah. Ini kan diplomasi apa ya? Ya hanya Nanti saya jawab. By lips. Hanya di lip service saja. Nah, konteksnya politik itu harus memberikan sebuah pembelajaran. Itu Bung Rory. Jangan kemudian kita selalu menarasinya transaksi dan dagang sapi gitu. Oh, gua nggak di dalam tapi kemudian gua dapat bagian dong. Bang Will, artinya demi politik yang menurut Anda ideal itu, demi pemerintahan kita, demi stabilan negara, seharusnya ya sudah koalisi, oposisi tetap empat partai itu. Tidak ada yang ideal. Society itu konsepnya disable, selalu kurang dan lebih. Itu harus standpointnya harus clear dulu. Untuk konteks negara dan bangsa, apapun partai, apapun warna dan apapun golongannya, semua harus bersatu membela Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka kemudian dalam proses itu rekonsiliasi wajib. Nah, kalau kita turunkan dalam level yang lebih mikro, kata Mas Sirajuddin Abbas tadi, bukan hanya kemudian Andre ini kan ngejar ini ada yang dipenjara segala macam. Rekonsiliasi itu basisnya juga ada pengakuan kesalahan dari para pelakunya. Bukan bertepuk sebelah tangan, Bung Rory. Misalnya 02 mengatakan kemarin ada hate speech, ada kebohongan segala macam, ada politik identitas yang benar-benar digoreng, agama, primordialisme, itu harus diungkapkan kepada publik sebagai sebuah fakta kebenaran. Menurut Anda ini belum diungkap? Belum ada. Oh, mengucapkan selamat aja masih basa-basi. Ini kultur yang kemudian masih jauh panggang daripada api untuk kita menuju pada demokrasi yang matang. Yang kedua adalah pada proses pemerintahan. Pemerintahan clear bahwasanya koalisi itu dibangun sebagai sebuah backbone untuk kemudian menata pemerintahan ke depan. Bang Andre, mengakui kekalahan aja belum? Dengan kita menerima keputusan MK, secara tidak langsung kita sudah dengan kita menghormati keputusan MK, secara tidak langsung kita sudah menerima keputusan MK. Tapi publik juga membutuhkan yang langsung, Bang, karena masih dicari celah hukum nih. Selesai. Nah, lalu kedua,
Celah hukum apa lagi? Bahkan saya sebagai juru bicara Pak Prabowo dan Bang Sandi serta juru bicara Partai Gerindra sudah menegaskan MK adalah langkah terakhir kita secara konstitusional. Kalau ada rumors yang menyatakan akan ke Mahkamah Konstitusional, sikap saya jelas, ke Mahkamah Internasional itu tidak benar. Prabowo Sandi tidak akan pernah membawa masalah Pilpres ke Mahkamah Internasional. Itu saya sampaikan untuk meluruskan rumors. Ya. Lalu apa yang disampaikan Mas Willy? Lalu soal saya sudah sampaikan dari tadi, ya Bang Willy, kita nggak GR Bang Willy. Ya, saya kasih tahu mungkin Bang Willy nggak diajak bicara oleh Pak Jokowi sehingga teriak-teriak di luar. Tapi yang jelas, ya kita ingin menjelaskan bahwa bertemunya nanti Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebatas untuk bicara menurunkan tensi dan bicara ratusan orang pendukung kami yang masih punya masalah. Nanti kita akan jawab ini. Punya masalah dan ini harus kita bicarakan, bukan sebatas-batas bagi menteri, mau dapat menteri apa? Enggak ada seperti itu. Teman-teman, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan ke Mas Abbas ya. Dengan partai lain yang butuh panggung untuk 2024. Kami akan segera kembali. Gerindra beda. Mas Abbas, tadi berkali-kali Bang Andre mengatakan ratusan orang yang ditahan, kemudian tokoh agama, kemudian politisi. Apa tanggapan Anda soal poin itu? Saya kira intensi dari Pak Prabowo, kalau memang itu betul memasukkan di dalam agenda pertemuan Pak Jokowi, saya kira bisa dimengerti juga, karena ingin memberikan proteksi bagi orang-orang yang sudah dianggap berjasa. Tetapi jangan lupa, itu juga masalah karena itu menganggap persoalan hukum sebagai persoalan politik. Padahal tidak ada hubungannya. Padahal tidak ada hubungan dengan politik. Itu sama aja dengan mengatakan bahwa polisi yang menangkap orang-orang itu dianggap sebagai kaki tangan politiknya Pak Jokowi. Dianggap mereka tidak independen dan dianggap mereka sebagai tukang pukul. Menurut Anda jelas pelanggaran hukum? Menurut saya sejauh polisi punya bukti pelanggaran hukum yang disangkakan kepada orang-orang itu, negosiasi politik Pak Prabowo jika ketemu dengan Pak Jokowi menjadi tidak relevan. Dan saya berharap Pak Jokowi tidak mengikuti rekomendasi itu. Terakhir, atau permintaan. Jadi biarkan sejauh ada bukti itu, biarkan itu terungkap. Dan biarkan polisi bekerja independen. Mas Abbas, terakhir, rekomendasi Anda untuk koalisi nanti di Jokowi? Saya berharap begini sebetulnya. Singkat aja, Mas. Jika Indonesia ingin sehat secara demokratis, maka pertama, rekonsiliasi harus didasarkan pada konstitusi. Konstitusi mengatakan yang kalah harus menerima kekalahan. Setelah melalui proses hukum yang jelas. Maka penerimaan itu saya kira bisa diwujudkan lewat statement Pak Prabowo yang lebih clear. Mengajak semua pendukungnya mendukung Pak Jokowi yang sah dan mengakhiri semua kekesalan dan kekecewaan. Terakhir Valdo, apa yang ingin kamu sampaikan? Iya, kalau bagi saya rekonsiliasi itu biasa, kita harus mampu berbeda dalam berpendapat. Dan saya juga menantikan nih, kemarin kan Bang Andre serah terima Bang Ferdinand. Nah, masa nanti Bang Andre serah terima Pak Prabowo, kan nggak lucu. Bang Andre, tanggapannya? Jadi, saya ingin jawab Bang Sirajudin dulu ya. Bagaimana Bang Sirajudin, tentu ada kasus-kasusnya. Diklasifikasi Bang. Kalau memang pelanggar pidana, memang bermasalah, tentu tidak bisa dibantu. Tapi kan ada yang soal pendekatan. Masa kasus ini jangan, politik ini jangan melalui semua melakukan pendekatan keamanan. Jadi ada yang bisa diselesaikan. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menjelaskan bahwa jangan pernah berpikir silaturahim itu sebatas Pak Prabowo atau kami ikut pemerintahan Pak Jokowi bagi-bagi kursi menteri. Menurut Anda ada yang lebih penting dari itu? Ada yang lebih penting ya. Jadi Belanda masih jauh, fokus dulu kita bagaimana sekarang menyelamatkan ratusan orang yang masih ditahan, bagaimana menurunkan tensi, merajut kembali kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Mas terakhir ke Mas. Dan satu lagi, singkat aja, bekerja sama itu tidak harus di dalam. Bisa juga di luar pemerintah. Terakhir, rekonsiliasi seperti apa yang Anda ingin sampaikan kepada Pak Jokowi dan juga kepada semua pihak? Bagi Pak Jokowi tentu tidak ada periode ketiga. Karena yang ada cuma salam 3 jari, persatuan Indonesia kan. Nah, persatuan Indonesia ini bukan persatuan Indonesia. Bung Hatta berulang kali mengatakan ketika semua digabungkan dia menjadi persatuan. Nah, maka kemudian konteksnya dalam rekonsiliasi, dalam konteks negara dan bangsa itu keniscayaan, tapi dalam konteks pemerintahan basisnya adalah bagaimana partai-partai pengusung itu menjadi backbone utama. Itulah pilihan Pak Jokowi karena ini legacy bagi Pak Jokowi pada periode kedua dan tidak ada periode ketiga. Apa yang akan terjadi di bulan Juli ini akan menarik? Betulkah akan ada rekonsiliasi antara Jokowi dan juga Prabowo? Kita nantikan saja bersama-sama. Sementara terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini di Prime Talk. Semoga bermanfaat.